warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 12 MIPA 4 ingin menjelaskan mengenai masa reformasi yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Rahma Sulika, absen 6. Nama saya Arif Budi Rahman, absen 3. Nama saya Zara Saskia Putri, absen 36. Nama saya Olivia dari absen 17. Nama saya juga absen dari absen 33. Nama saya Muhammad Fadli, absen 22. Jadi, Indonesia telah memasuki era reformasi sejak tahun 1998 hingga saat ini. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih arti dari reformasi itu? Reformasi adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau individu untuk melakukan perubahan terhadap suatu badan atau lembaga yang berada di suatu lingkungan dengan melihat fenomena yang terjadi sebelumnya dan dirasakan tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan anggota melalui sistem pemerintahan maupun perorganisasian yang baik. Jadi, pada tahun 1998 itu, beberapa wilayah di Asia, termasuk Indonesia, mengalami krisis moneter. Nah, karena hal itu, penumbuhan dalam bidang ekonomi Indonesia itu mengalami penurunan. Jadi, rakyat melakukan demonstrasi terhadap pemerintah, dan akhirnya presiden yang menjabat pada saat itu, yaitu Presiden Soeharto, diturunkan dari jabatannya dan digantikan oleh wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Bentuk negara Indonesia pada era reformasi adalah kesatuan, yang artinya bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terinci sesuai dengan pemberian dari pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang. Negara kesatuan berbeda dengan negara serikat atau federal, di mana terdapat pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada unsur daerah di bawahnya, seperti negara bagian, wilayah, republik, provinsi, dan sebagainya. Pada negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Bentuk pemerintahan Indonesia telah ditetapkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Disebutkan juga bahwa Indonesia berbentuk republik. Dikutip dari laman Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, negara republik adalah negara yang kepala keluarganya disebut presiden. Kepala negara di suatu presiden bukanlah berdasarkan warisan orang tua, melainkan berdasarkan pemilihan umum. Jadi, pemilihan presiden itu bukan dari anaknya presiden, tapi nanti bakal ada pemilihan umum dari orang-orang lain yang mencalonkan diri sebagai calon presiden. Sistem pemerintahan. Pada masa reformasi, pelaksanaan sistem pemerintah demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan asas demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada masa ini, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk serta mengawasi pemerintah secara kritis. Bagaimana sistem pemerintah Indonesia pada masa reformasi? Semua sistem pemerintahan yang bertahan mulai dari masa reformasi 1998 sampai saat ini adalah sistem pemerintahan presidensial. Saat ini Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem UUD yang berlaku. Pada masa reformasi di Indonesia terjadi perubahan dalam sistem hukum dan konstitusi. Beberapa perubahan tersebut termasuk amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia. Beberapa amandemen dilakukan untuk mencerminkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan desentralisasi pemerintahan. Tujuan amandemen UUD 1945 yaitu untuk mengubah atau memperbarui redaksi dan substansi konstitusi agar sesuai dengan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa sesuai pada zamannya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan tersebut pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia, tetapi perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan Presiden dan DPR. Selain itu, perubahan UUD 1945 juga mengubah struktur ketandanegaraan Indonesia. Beberapa poin penting dari sistem UUD yang berlaku pada masa reformasi antara lain amandemen UUD 1945, pemilihan langsung, desentralisasi, hak asasi manusia, peran MPR, negara kesatuan tidak boleh diubah.
Separatisme berasal dari bahasa Inggris separatism, yang mana kata tersebut berasal dari separate yang berarti pisah. Separatisme sendiri berarti tindakan memisahkan diri dari suatu komunitas terhadap komunitas yang lebih besar atau negara untuk mendapatkan kedaulatan komunitasnya. Separatis dapat dijalankan dalam dua cara. Pertama, dengan cara kekerasan, yaitu dengan mendorong suatu negara ke arah revolusi, atau yang kedua dengan cara halus dan politis untuk meminta otonomi yang lebih luas atau campur tangan dari keduanya. Separatisme muncul sejak manusia lama mulai membentuk negara baru. Konflik-konflik yang terjadi antara kelompok kepentingan atau penguasa dari rakyat dalam suatu negara terkadang meruncing dan tak bisa dikompromi, dapat menyebabkan tindakan separatisme. Ada juga jenis separatisme lain yang disebabkan oleh perbedaan kultur dan budaya. Penyebab separatisme. Penyebab separatisme adalah konflik vertikal dan konflik horizontal yang terjadi dalam suatu negara. Kedua konflik tersebut menjadi faktor penyebab separatisme yang paling utama. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara rakyat dan pemerintah, sedangkan konflik horizontal merupakan konflik antara rakyat dengan rakyat, kelompok dengan kelompok yang sederajat. Contoh gerakan separatisme. Yang pertama ada konflik vertikal pada era reformasi di Indonesia adalah konflik Aceh. Contoh gerakan separatisme. Yang pertama ada konflik vertikal. Pada era reformasi di Indonesia adalah konflik Aceh. Pada awal tahun 2000-an terjadi ketegangan antara pemerintah pusat dan gerakan Aceh Merdeka atau yang biasa disingkat GAM, yang menuntut otonomi lebih besar hingga kemerdekaan penuh untuk Provinsi Aceh. Konflik ini berakhir dengan perjanjian damai Helsinki pada tahun 2005 yang memberikan otonomi khusus kepada Aceh. Yang kedua ada konflik horizontal. Pada era reformasi di Indonesia adalah konflik etnis di Poso, Sulawesi Tengah pada tahun 2000. Konflik ini melibatkan ketegangan antara kelompok agama Kristen dan Muslim, menyebabkan kerusuhan dan pertumbuhan darah di wilayah tersebut. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan ekonomi dan politik bersama dengan ketegangan agama turut berkontribusi pada eskalasi konflik tersebut. Cara mengatasi gerakan separatisme. Yang pertama ada konsilasi, yaitu cara pengendalian konflik melalui lembaga-lembaga tertentu untuk kemungkinan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak separatisme dan pemerintah mengenai persoalan yang mereka hadapi. Yang kedua, perwasitan, yaitu cara yang memerlukan pihak ketiga sebagai penengah antara pihak separatisme dan pemerintah. Yang ketiga ada mediasi, yaitu cara yang juga memerlukan pihak ketiga, namun pihak ketiga tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan karena pihak ketiga hanya merupakan mediator yang memberikan nasihat. Yang keempat ada paksaan, yaitu cara untuk menyelesaikan gerakan separatisme baik secara fisik maupun psikologis. Dan yang terakhir adalah detente, yaitu mengurangi ketegangan antara para separatisme dan pemerintah. Kepresidenan Habibie tahun 1998 sampai 1999. Pada Februari 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Partai Politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik atau parpol. Kemudian pada Mei 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah yang merupakan langkah pertama dalam desentralisasi pemerintahan Indonesia dan memungkinkan provinsi-provinsi untuk lebih berperan dalam mengatur daerahnya. Pada era Habibie dilangsungkan pemilihan umum legislatif 1999 yang merupakan pemilihan bebas pertama sejak pemilu legislatif 1955. Pemilu ini diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang independen, bukan komisi pemilihan yang diisi menteri-menteri pemerintah seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Kepresidenan Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001. Pada era Gus Dur, salah satu reformasi administrasi negara yang dilakukan Gus Dur adalah penghapusan Kementerian Penerangan, senjata utama Orde Baru untuk mengendalikan media, dan pembubaran Kementerian Kesejahteraan yang telah menjadi korup pada masa Orde Baru. Pada Maret 1999, pemerintahan Gus Dur mulai membuka negosiasi dalam gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Kemudian pada Maret tahun 2000, Gus Dur menyarankan agar ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS tahun 1966 tentang pelarangan Marxisme
sampai Leninisme dicabut. Kemudian pada Juli 2001, Amin Rais mengumumkan sidang istimewa MPR akan dimajukan menjadi 23 Juli. Gus Dur kemudian mengeluarkan maklumat pembubaran MPR pada tanggal 23 Juli meski tidak memiliki kewenangan untuk itu. Bertentangan dengan keputusan Gus Dur, MPR melanjutkan sidang istimewa dan kemudian dengan suara bulat memilih untuk memakzulkan Gus Dur dan mengangkat Megawati sebagai presiden. Kepresidenan Megawati tahun 2001 sampai 2004. Pada era Megawati mengumumkan susunan kabinet gotong royong pada 10 Agustus 2001 untuk membantunya mengatur negara. Selama kabinet ini bertugas, Megawati tidak pernah melakukan perombakan kabinet dan hanya mengangkat beberapa pelaksana tugas karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka pada Pilpres 2004. Pada era Megawati juga, meskipun pada tahun 2004 ekonomi telah stabil dan cukup pulih dari krisis 1997, angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Konstitusi Indonesia kemudian diamandemen agar presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan Megawati mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Ia secara konsisten tertinggal dalam berbagai jajak pendapat. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai dengan 2014, pada masa era SBY, 2 bulan setelah SBY menjabat, gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 melanda Aceh dan negara-negara lain di sepanjang garis pantai Samudra Hindia. 3 bulan kemudian, gempa susulan memicu tsunami di Pulau Nias. Pada tahun 2006, Gunung Merapi meletus dan disusul gempa bumi di Yogyakarta. Indonesia juga mengalami wabah flu burung dan semburan lumpur Sidoarjo. Kemudian pada Oktober 2004, SBY mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu. Pada era SBY, pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6%, yang kemudian menurun menjadi 5,5% pada tahun 2006. Pada Oktober 2005, bom bunuh diri terjadi di Pulau Bali. Kelompok Islam militan Jemaah Islamiyah diduga berada di balik serangan tersebut. Kemudian pada masa kepemimpinan Joko Widodo tahun 2014 sampai dengan 2024, pada tahun 2014 Jokowi diangkat sebagai presiden dengan wakil Yusuf Kala. Jokowi adalah presiden pertama tanpa latar belakang politik atau militer yang tinggi. Pada masa pemerintahannya, rupiah mencapai rekor terendah dalam 20 tahun terakhir. Pada Maret 2018, Badan Pusat Statistik melaporkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,82%, turun dari Maret 2017 yang sebesar 10,64%. Ini adalah pertama kali tingkat kemiskinan di Indonesia turun hingga di bawah 2 digit. Sebelumnya, angka kemiskinan selalu di atas 10%, bahkan mencapai 23,4% pada tahun 1999 pasca krisis 1997 sampai dengan 1998. Pada April 2019, Indonesia mengadakan pemilihan umum serentak. Untuk pertama kalinya, pemilihan dilakukan terhadap presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan. Pemilu ini digambarkan sebagai salah satu pemungutan suara suatu hari paling rumit dalam sejarah global. Jokowi dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin mengalahkan Prabowo dan pasangannya Sandiaga Uno. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.